Ya, betapa indahnya kalau kita ini bisa diberi kesempatan untuk memuji Dia, menyembah Dia. Bukankah tujuan penciptaan awal semulanya Tuhan menjadikan manusia serupa segambar dengan Dia? Bukan untuk seperti yang lainnya, tapi akibat dosa manusia terputus hubungan dengan Dia. Sehingga kalau doa itu harus sampai 2 lagu cepat, 2 lagu pelan, sampai ngotot baru ketemu. Padahal sebenarnya hubungan kita dengan Bapa itu sangatlah dekat. Every day, every time kita bisa memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Tapi akibat dosa manusia pertama itu sembunyi di hadirat. Turunan berikutnya Kain dan Habel keluar dari hadirat. Sejak saat itu manusia mengalami penderitaan, mengalami sakit dalam bersalin, berpeluh. Imam-imam berpeluh. Tapi dengar baik-baik, hari ini Tuhan akan menyampaikan kabar gembira, kabar sukacita, bahwa kita akan dikembalikan kepada ciptaan pada mulanya. Ciptaan yang tidak bercacat bercela, yang layak untuk mengalami seluruh janji Tuhan. Lewat apa? Penyelarasan hidup kita tentunya. Lewat apa? Lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Tidak boleh lagi ada bekas-bekas pukulan. Tidak boleh lagi ada bekas-bekas masa lalu. Tidak boleh lagi ada kesombongan, egois, susah mengampuni, pembenaran diri, dan sebagainya. Kalau kita mau berdampak di dalam Gloria Ministry dan ministry-ministry yang lainnya. Bahkan kehidupan kita untuk mengasihi Tuhan bukan hanya berkhotbah. Dimanapun keberadaan kita, itu harus menjadi pembawa kabar baik. Yang setuju lambaikan tangan. Haleluya. Yes. Wow. Kita adalah generasi pilihan. Apa itu generasi pilihan? Generasi yang ditebus dari warisan dosa yang salah. Kita ini mewarisi 49 kutuk generasi, Bapak Ibu Saudara. Bayangin kalau tanpa Pesak, tanpa penebusan Kristus, amsyong kita, yaitu menghampiri Tuhan aja jauh, serasa jauh. Padahal Bapa itu dekat dengan kita. Akibat dosa, hubungan manusia dan Bapa terputus. Yang mau dikembalikan adalah itu, supaya kita mengalami cetakan blueprint dan bluefire-nya, sehingga gambar dan rupanya tercetak atas kita. Seluruh alam semesta datang melayani kita. Haleluya. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kenapa setiap kita kumpul-kumpul pasti harus ada firman. Setiap kita doa bersama harus ada firman. Karena kebenaran itu adalah fondasi bagi setiap hidup kita. Tanpa kebenaran kita liar. Tidak ada tuntunan, tidak ada arahan, dan tidak ada tujuan. Tentunya tidak ada pengharapan. Karena ada kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita dari sakit penyakit, dari belenggu kemiskinan, kebangkrutan, kegagalan yang berantakan. Itu dipulihkan kembali lewat firman. Hanya kebenaran yang sanggup memulihkan kita. Hanya firman yang sanggup membebaskan kita. Tidak ada yang lain. Makanya kalau datang ke Tuhan jangan cari mujizatnya. Cari sumber mujizat itu. Senangkan hati Dia. Ketika kita memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan. Manifestasinya pelayanan kita di Gloria tidak gontok-gontokan. Tidak ada asumsi satu dengan yang lain. Yang ada saling mengasihi, mengutamakan satu dengan yang lain. Sebab tidak ada lagi kepentingan pribadi. Yang ada kita menjadi satu pikir, satu kehendak yang terletak di dalam Yeshua HaMashiach. Di dalam Kristus Yesus.
Ya, yang pertama, generasi pilihan adalah generasi yang ditebus dari warisan yang salah. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Bapak Ibu Saudara, kalau dulu darah binatang saja mampu membebaskan leluhur kita yang diperbudak selama 400 tahun. Nah, sekarang kita masuk di dalam realita Kristus. Realitanya Yesua, yaitu lewat darah Kristus sendiri. Masakan kita nggak mengalami Yobel? Masakan kita nggak mengalami kelepasan? Berarti ada something wrong dalam diri kita. Ada yang salah. Sebab kita masih memegang kesulungan yang dari Mesir, yaitu warisan-warisan dari Mesir. Apa itu? Persungutan, bertobat, suka marah-marah, bertobat, gampang tersinggung atau tersungging, bertobat, pelit, bertobat, susah ngampuni, egois, sombong, itu penghalang untuk kita menggenapi tanah janji yang Tuhan sudah sediakan. Ulangan 11 itu saya senang sekali dengan ulangan 11. Tuhan sudah membingkai kita dengan firman-Nya. Negeri yang akan kau duduki ini tidak sama dengan Mesir. Berbatu-batu, berlembah-lembah, bergunung-gunung. Tapi mujizat itu terjadi di sana. Yang airnya tergantung jatuhnya air hujan. Tapi di sana ada madu, mana, anggur. Di Mesir, apapun yang kamu tanam tumbuh sayur. Habis kamu tanam benih, kamu sirami dengan apa? Dengan susah payah, tetap yang tumbuh sayur. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita lewat proses perjalanan kita menuju destiny kita. Jangan sampai terbujuk, saking gak kuat akhirnya murtad. Makanya cintai proses kita. Proses itu adalah satu armada untuk membawa kita masuk dan menggenapi destiny kita masing-masing yang telah dicatat, yang telah tercatat di gulungan kitab kehidupan, yaitu tentang Yeremia 29 ayat 11. Jangan takut, selama Tuhan ada di pihak kita, selama Tuhan yang memegang tangan kita, sudah terbukti laut Teberau bisa terbelah jadi dua. Orang yang ada hisop, ada tanda darah di setiap pintu rumahnya, pasti akan diluputkan. Mara bahaya, kemalangan, sakit penyakit sampar yang membusuk sekalipun tidak bisa menyentuhnya. Hebatnya Tuhan kita. Kita harus menyadari kita ada di dalam kasih karunia-Nya Bapa. Lewat penebusan darah-Nya sendiri, kita boleh hidup dan melayani. Supaya kita menyadari bahwa lewat penebusan Kristus, dosa tidak boleh lagi, kutuk tidak boleh lagi jalan atas hidup kita. Supaya kita benar-benar bisa menggenapi apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan janjikan, itu boleh menjadi bagian kita. Saudara, saya mengalami di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai kelima ini saya alami secara pribadi. Kisah ini saya alami tahun 2010. Kebetulan saya ada pelayanan di Samarinda di Kalimantan Timur. Waktu itu habis saya diundang KKR anak muda. Saya dulu memang punya sakit asma, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau asma akut yang saya alami itu, kalau kambuh bukan main. Saya tidak boleh kecapean, saya tidak boleh terlalu berat untuk memikirkan sesuatu. Suhu udara harus cukup, tidak boleh terlalu dingin dan tidak boleh terlalu panas, dan alergi debu. Tapi saudara, itu semua diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan, untuk menggenapi Roma 11 ayat 36. Saya mengalami itu. Jadi saya sudah gak bisa bernafas, saya sudah dibawa ke rumah sakit. Dan di situ saya menginap 3 malam. Lalu dibawa pulang karena mungkin sudah enakan. Tapi sampai tiba di tempat keluarga yang memberi saya tumbangan untuk saya nginap di tempatnya, seorang hamba Tuhan. Di situ asma saya kambuh. Itu yang terparah dalam hidup saya. Sampai nafas saya itu gak bisa sampai masuk ke dalam. Sampai di leher.
Dan bersyukurnya orang-orang di sekitar ini tanggap. Saya nggak bisa ngomong sudah Bapak Ibu Saudara. Karena sudah nggak bisa bernafas. Nafasnya sudah susah sekali. Saya cuma bilang begini-begini. Mereka berbahasa roh, mereka sepakat mendoakan saya juga berjuang di situ. Dan ayat ini muncul. Orang yang dibingkai firman-Nya, yang dibingkai dengan kebenarannya, saat menghadapi masa kritis, saat menghadapi masa-masa sulit, firman itu yang memerdekakannya. Firman itu yang memulihkannya. Firman itu yang menyembuhkannya. Firman itu yang membebaskannya. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Seorang percaya harus mengalami yang namanya karya kematian dan kebangkitan Kristus. Kalau kita nggak mengalami kematian dan kebangkitannya, kita nggak akan mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir ini. Pada waktu saya menghadapi proses itu, saya diperhadapkan dengan maut. Di alam itu saya melihat sosok besar hitam, saya nggak bisa kelihatan, tapi merantai saya perkatakan ayat 4 ini. Dengar bahwa aku bukan dilahirkan dari perbudakan. Aku dilahirkan dari perjanjian antara Bapakku di surga dan Bapak leluhurku Abraham, Ishak dan Israel. Dan ada tanda darah di dahi dan tanganku. Ada tanda Kristus di dahi dan tanganku. Engkau tidak bisa merusakkanku, membunuhku, membinasakanku. Sekalipun roh maut kematian tidak bisa menyentuhku. Di dalam nama Yesus Kristus. Itu saya perkatakan berulang-ulang. Sementara hamba-hamba Tuhan mendoakan saya perkatakan, saya declare semampu saya. Tuhan tahu hati saya. Pelan-pelan. Nafas itu mulai sedikit longgar. Saya terus perkatakan itu. Bapak Ibu Saudara, orang yang ada tanda Kristus tidak bisa dibinasakan oleh apapun. Jangan takut, jangan khawatir. Sebab hidup kita sudah dijamin oleh Dia, oleh darah Dia sendiri yang kudus, yang seperti darah anak domba. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, setelah saya mulai bisa bernafas, 2 minggu saya nggak bisa bangun. Kalau saya mengingat peristiwa itu, saya menangis karena kemurahan Tuhan. Anak saya Keisha masih kecil waktu itu, 2010, masih SD. Seluruh sekujur tubuh saya biru semua. Mungkin karena kehabisan oksigen. Tapi di situ saya bisa melihat karya terbesar Tuhan Yesus. Bahwa yang mati bisa dibangkitkan, itu realita Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau hidup adalah Kristus, mati bagiku adalah keuntungan. Sebab apa? Di dalam Dia tidak ada kematian, tapi ada kehidupan, hidup di dalam segala kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberi kita kehidupan, supaya kita hidup di dalam segala kelimpahan. Jadi firman itu bukan dusta. Firman itu realita. Tergantung siapa yang memperkatakan. Kalau yang memperkatakan sepakat dengan firman, artinya mencintai proses dan menanggalkan segala sesuatu yang salah akibat dosa, maka penggenapan janji Tuhan pasti akan menjadi bagian kita. Kalau saudara, Bapak Ibu Saudara melihat saya hari ini, this is only by grace, not me. Ini karena kemurahan Tuhan. Mungkin saudara sudah gak ada harapan dalam bisnis saudara. Mungkin di dalam rumah tangga saudara tidak ada harapan. Tunggu dulu.
Kalau engkau percaya bahwa kebenaran itu realita, engkau akan mengalami terobosan. Engkau akan mengalami pemulihan dalam seluruh aspek kehidupan. Karena tujuan Tuhan cuma satu, penggenapan pemulihan segala sesuatu. Makanya ada lagu, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yang kedua, Tuhan telah memilih kita, telah menentukan kita untuk mengalami janji Tuhan, yaitu kehidupan dan hidup di dalam segala kelimpahan. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anak-anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bagian kita yang kedua, Mazmur 65 ayat 4 atau ayat 5. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini yang saya bisa sampaikan bagi hari ini, bahwa jangan ada yang putus asa. Pengharapan di dalam Dia masih ada dan tidak ada yang sia-sia.